bertanya dengan heran. Papi tahu, kamu setiap hari video call dengan Carlos dan Carla. Daniel bertanya dengan menerka-nerka. Kalian akan saling menceritakan kondisi kehidupan kalian masing-masing. Sepertinya kamu juga sudah memberitahu mereka kondisi tubuh papi belakangan ini tidak begitu bagus kan? Aku Carlos merasa sedikit bersalah. Agar mereka tidak khawatir, bantu papi merahasiakan hal ini dari mereka sementara waktu, oke? Daniel mengelus kepala kecilnya dengan lembut. Dengan begini, papi baru bisa menjalani pengobatan dengan tenang. Nanti saat papi sudah sembuh, kita pergi ke negara Emron menjemput mereka. Oke. Carlos berhasil diyakinkan. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Papi, tenang saja. Aku pasti tidak akan memberitahu mereka. Tapi papi harus berjanji padaku, harus menjalani pengobatan dengan baik. Saat berbicara sampai setengah, suaranya tercekat lagi. Aku akan menunggu papi. Mengerti. Daniel memeluknya. Anak pintar. Kita sama-sama berusaha sampai ketemu 2 bulan lagi. Iya. Sore itu Sanjaya membawa Carlos pergi. Setiap berjalan selangkah, ia selalu membalikkan kepalanya. Melihat papinya dengan perasaan enggan, ia tidak berhenti melambaikan tangannya. Daniel melihat kepergiannya sambil tersenyum menunggu hingga iring-iringan mobil itu menghilang dari pandangannya. Lalu ia mencengkeram jantungnya dan terjatuh. Tuan Daniel, Rian dan Thomas bergegas ke sana untuk memapahnya. Cepat, mulai pengobatannya, tidak bisa ditunda lagi. Aku akan segera mengaturnya. Lily segera pergi mengaturnya. Daniel malah berkata, tunggu sebentar, masih ada satu hal yang ingin kulakukan. Tuan Daniel, Anda bisa menyuruhku untuk melakukannya, kata Thomas dengan cemas. Papa aku kembali ke kamar. Rian dan Thomas hanya bisa membantunya kembali ke kamar. Ia bersandar di sofa memerintah dengan suara rendah, ambilkan ponselku. Rian mengambil ponselnya dengan tangan gemetar menekan nomor telepon Tracy. Sebelumnya Tracy pernah memblokir nomor teleponnya, tetapi kemudian keduanya bekerja sama untuk menyelamatkan anak-anak, jadi dia membatalkan blokirnya. Telepon sedang menyambung, namun pihak yang dituju tidak menjawab untuk waktu yang lama. Daniel mendengarkan nada tunggu, tutut. Di ujung telepon, hatinya mulai khawatir. Apa dia tidak ingin mengangkat teleponnya? Atau apa dia sekarang sedang tidak bisa mengangkat teleponnya? Memikirkan gambaran tidak ingin mengangkatnya, hati Daniel merasakan seperti tertusuk-tusuk. Mungkinkah dia sekarang sedang bersama Duke? Tiba-tiba nada tunggu tutut di telepon sudah berhenti. Teleponnya sudah tersambung, tetapi orang di ujung telepon itu tidak berbicara. Daniel mencoba berbicara. Halo. Lalu suara yang akrab dan terdengar dingin itu menjawab. Ada keperluan apa? Itu adalah suara Tracy. Walaupun tidak ramah dan sedingin es, tetapi bisa mendengar suaranya, hati Daniel sudah sangat tenang. Ia buru-buru duduk tegak, lalu tanpa sadar merapikan baju dan rambutnya. Padahal ini hanya telepon, namun ia merasa bahwa Tracy seperti bisa melihatnya. Jika tidak berbicara, aku tutup saja. Tracy berkata dengan dingin, bersiap untuk menutup teleponnya. Tunggu sebentar. Daniel buru-buru menahannya, tetapi selanjutnya ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ada keperluan apa? Tracy bertanya sekali lagi. Carlos dan Carla, bagaimana kabar mereka? Daniel akhirnya membuka suara, tetapi ia malah mengatakan hal yang tidak relevan. Kamu punya nomor telepon mereka?
bisa kapan saja menelpon mereka. Jawab Tracy, iya benar. Daniel juga merasa ia menanyakan hal yang tidak berguna. Kalau begitu, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sikap Tracy dingin dan arogan. Ada keperluan apa lagi? Berita. Aku sudah melihatnya. Akhirnya Daniel memberanikan diri mengatakan hal ini. Benarkah kamu mau menikah dengan Duke? Apa hal semacam ini bisa dijadikan lelucon? Tracy merasa konyol dan balik bertanya, kamu mencintainya? Daniel berkata tanpa berpikir, lalu merasa dirinya menanyakan hal lain yang tidak berguna lagi. Cinta atau tidak, itu bukan masalah. Perasaan bisa dipupuk perlahan-lahan. Tracy berkata, kamu menelponku hanya untuk menanyakan hal ini. Tidak merasa ini hal yang tidak berguna? Setiap perkataan Tracy terdengar sangat pedas, seperti sedang menyembunyikan perasaan muak dan ketidakpedulian. Ryan dan Thomas yang berada di samping juga tidak sanggup mendengarnya lagi. Tuan Danielnya ini sebelumnya tidak pernah melihat menyedihkan seperti ini. Namun Daniel malah mengatakan kalimat yang lebih menyedihkan lagi. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Sebenarnya ia tidak tahu mau mengatakan apa, ia hanya ingin mendengar suaranya. Tidak peduli Tracy mengatakan apa, selama ia bisa merasakan kehadirannya, ia menjadi punya keberanian untuk bergerak maju. Tracy yang berada di ujung telepon itu terdiam. Jika pria ini mengatakan kalimat rayuan yang lain, ia bisa muak dan memandang rendah dirinya. Tetapi kalimat yang ini membuat hatinya tiba-tiba merasa sakit tanpa alasan. Tracy berpikir ia bisa tersikap acuh tak acuh, tetapi masih saja mudah terpengaruh olehnya. Perasaan sakit itu rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tajam telah menembus jantung hatinya. Terasa sangat nyata dan kuat. Terdengar suara langkah kaki dari luar. Tracy segera kembali sadar, berkata dengan dingin, kedepannya jangan telepon aku lagi, urus diri sendiri saja. Lalu ia segera menutup teleponnya. Tangan Daniel yang memegang ponsel jatuh ke bawah, lalu tubuhnya yang lelah bersandar di sofa. Matanya berangsur-angsur terkulai. Tuan Daniel. Di sisi lain, kakak. Tracy meletakkan ponselnya, menoleh dan melihat Lorenzo yang masuk. Iya, Lorenzo duduk di atas sofa, mengambil teh hitam yang diberikan oleh pelayan, lalu menyesap tehnya perlahan. Tuan Besar Lois dan Duke sudah pulang. Aku tadi baru kembali dari bandara. Tracy memandang Lorenzo dengan cemas. Bagaimana lukamu sekarang? Kamu tidak perlu mempedulikan hal ini. Lorenzo mengerutkan kening padanya. Atur pernikahan dalam beberapa hari ini. Lalu bawa anak-anak ke Paris. Ke Paris? Tracy melebarkan matanya karena terkejut. Kenapa? Lakukan saja. Lorenzo sama sekali tidak ingin menjelaskan alasannya padanya. Hati Tracy semakin tidak tenang. Sepertinya kakaknya ini benar-benar dalam masalah. Ia memintanya untuk pergi ke Paris pasti karena ingin melindunginya, mencegahnya terlibat dalam masalah. Lalu, ada satu hal lagi. Lorenzo menatapnya perlahan dan berkata, saham di perusahaan. Mau aku ambil kembali? Baik. Kapan mau diurus? Sebenarnya Tracy sudah lama ingin mengembalikan saham itu ke Lorenzo. Tidak peduli nanti ke depannya bagaimana, ia tidak menginginkan saham ini. Besok pagi jam 10. Lorenzo menurunkan pandangan matanya. Tim pengacara akan menunggu di perusahaan. Jasper akan mengantarmu. Ingat, siapapun yang mengatakan sesuatu padamu, jangan pedulikan. Setelah selesai menandatangani dokumen, segera pulang ke rumah. Mengerti? Mengerti. Tracy menganggukkan kepala. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Bisakah kakak memberitahuku? Mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk kakak.
Aku bisa menanganinya. Kamu tidak perlu ikut campur. Lorenzo memotong pembicaraannya. Sudah, kamu pulang saja. Kakak. Tracy masih ingin mengatakan sesuatu, lalu Lorenzo merapikan meja dan memberi isyarat padanya untuk mundur. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan pergi. Jasper mengantarnya turun ke lantai bawah, berkata dengan suara pelan, Tuan meninggalkan aset untuk Anda, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan nominal saham di grup Moore, tetapi sudah lebih dari cukup. Anda dan anak-anak tidak perlu khawatir untuk biaya hidup ke depannya. Apa ada orang yang ingin merebut saham? Tracy bertanya dengan menerka-nerka. Saat itu Lorenzo memberikan saham ini kepadanya untuk memberikannya identitas yang kuat agar kedepannya ia berjalan mulus di dunia bisnis. Awalnya Tracy menolaknya, tetapi dia mengatakan bahwa ini adalah milik ibunya. Orang yang gengsi sepertinya, barang yang sudah diberikan tidak mungkin ditarik kembali dengan mudah. Kecuali barang ini sudah menjadi bom waktu, bisa mendatangkan masalah yang membahayakan nyawa hidupnya. Jika Nona mengerti, itu sudah cukup. Jasper mengerutkan kening dan berkata, Tuan benar-benar peduli pada Nona. Nona lakukan saja apa yang Tuan mau. Selain itu, harus menuruti perkataannya. Setelah menyelesaikan hal ini, segera tinggalkan negara Embron. Aku ingin tetap di sini dan bertarung bersama dengannya. Tracy mengerutkan keningnya. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Nona harus pergi. Jasper mengatakan dengan suara rendah. Tidak hanya harus pergi, Nona juga harus membantu Tuan membawa beberapa orang pergi. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Tracy terus memikirkan kalimat terakhir dari Lorenzo. Ia bersikeras bertanya, tetapi dia menolak untuk memberitahunya. Hanya mengatakan besok pagi mengurus dokumen, kemudian melaksanakan rencana lainnya. Sangat misterius, tapi itu malah membangkitkan rasa ingin tahu Tracy. Ia teringat dulu Daniel pernah mengatakan Lorenzo memiliki seorang wanita di luar dan anak di luar nikah, tetapi dia tidak pernah mengungkitnya sama sekali. Bahkan ia yang sebagai adiknya ini juga tidak pernah mendengar berita apapun tentang hal ini. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper tadi, membuatnya bertanya-tanya apakah rumor itu benar. Jasper mengatakan ia harus membawa beberapa orang pergi. Mungkinkah itu adalah wanita dan anak kakaknya? Jika benar begitu, ini benar-benar pahala yang besar. Bagaimanapun sekarang ia tahu bahwa ada tanggung jawab besar yang harus ia jalani. Hati Tracy justru menjadi lebih lega. Setidaknya ia bisa melakukan sesuatu untuk kakaknya. Jadi ia tidak merasa dirinya tidak berguna. Sepertinya kakak benar-benar sudah merencanakan ini dari waktu yang lama. Yang dikatakan Jasper benar, sekarang harus menurutinya. Jangan memikirkan hal lain yang tidak berguna. Saat sedang berpikir, sesosok bayangan mungil menyerbu keluar. Mami! Tracy menoleh. Carla mengenakan mantel kasbil putih yang indah, berlari keluar dari dalam kastil. Tracy buru-buru menyambut dan memeluknya. Carla, kamu kenapa keluar? Di luar sangat dingin. Aku rindu Mami. Carla memeluk leher Tracy, bertingkah seperti anak manja di dalam pelukannya. Carla pintar. Tracy membelai rambutnya, berkata dengan lembut, Mami hari ini keluar karena ada keperluan. Bukankah sekarang Mami sudah kembali? Mami, apa Mami benar-benar mau menikah dengan Paman Duka? Carla bertanya dengan pelan. Lalu, bagaimana dengan kami nanti? Tidak peduli Mami menikah atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi cinta Mami pada kalian. Tracy mencium kening Carla. Kalian selamanya adalah anak Mami. Siapapun tidak bisa merubah hal ini. Jadi, Papi bagaimana? Suara Carla mulai tercekat. Apa Mami tidak menginginkan Papi lagi?
Mendengar kalimat ini, hati Tracy seperti tenggelam. Ia sudah membicarakan hal ini dengan anak-anak beberapa kali. Dirinya dan Daniel tidak mungkin bersama lagi, tetapi anak-anak masih menaruh harapan. Tapi harus bagaimana? Ia hanya bisa menjelaskan hal ini berulang kali kepada mereka dengan sabar. Carla, Mami dan Papi sudah berpisah. Mengerti? Carla menundukkan kepalanya dengan kecewa. Pintar. Tracy menggendong Carla masuk ke dalam rumah. Sudah lapar kan? Hari ini Mami buatkan pangsit. Kamu juga bantu Mami buat, oke? Iya, oke. Tracy segera mengalihkan perhatian Carla. Keduanya pergi ke dapur untuk membuat pangsit bersama. Carlos menyaksikan adegan itu dari koridor lantai 2, tidak mengatakan apa-apa, diam-diam kembali ke kamarnya lanjut membaca buku, namun ia tidak bisa mencerna isi dari buku itu lagi. Sore hari tadi, jaringan internet di rumah tiba-tiba terputus. Semua komputer tidak bisa mengakses internet. Di TV juga tidak bisa melihat berita yang relevan. Ia tahu ini adalah perintah dari Mami. Sebenarnya dalam hatinya sudah tahu, tetapi ia masih ingin memastikannya. Tadi saat mendengar suara mesin mobil, ia berencana hendak turun ke bawah menemui maminya. Namun melihat Mami sedang menggendong Carla masuk dan menenangkannya, ia sudah bisa memastikan kesimpulannya. Sepertinya Mami benar-benar akan menikah dengan orang lain. Harapannya untuk menyatukan kembali keluarga ini benar-benar akan gagal. Hati Carlos sangat sedih, mengambil jam tangan pintarnya, berpikir mau telepon Carlos atau tidak. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak menelponnya. Mungkin Carlos masih belum tahu berita ini, biarkan dia hidup dengan tanpa beban saja. Tapi Papi bagaimana? Saat Carlos memikirkan papinya, hatinya menjadi sakit. Ia teringat papinya pernah berkata, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Biarpun Mami membuat keputusan apapun, pasti ada alasannya. Kita harus mendukungnya. Papi begitu baik pada Mami, kenapa dia harus ditinggalkan? Ia tidak begitu mengerti perasaan di antara orang dewasa, tapi ia merasa Mami melakukan itu pasti ada alasannya. Ia percaya dengan maminya, tapi juga merasa kasihan pada papinya, namun dirinya sendiri tidak berdaya. Pada hari-hari berikutnya, Daniel mulai resmi menerima perawatan secara tertutup. Setelah tim medis memeriksanya, lalu mereka mengatakan dengan jelas bahwa selama masa perawatan tidak boleh ada gangguan dari dunia luar. Jika tidak, semua upaya ini akan menjadi sia-sia. Selain itu, mereka juga tidak bisa menjamin bahwa mereka bisa menghilangkan semua racun di tubuhnya. Lagi pula saat mereka mengobati Tracy waktu itu, mereka hanya menyelamatkan nyawanya untuk sementara waktu. Sisanya masih harus tergantung dengan tanaman obat Citrus Medica. Hanya saja tanaman obat Citrus Medica yang legendaris itu bisa muncul dan hilang tanpa jejak. Tahun lalu Lorenzo juga mencarinya dalam waktu yang lama baru bisa mendapatkannya, tetapi saat itu Tracy sudah menyelesaikan masa perawatannya dan meninggalkan beberapa gejala sisa. Tanaman obat Citrus Medica tidak bisa digunakan lagi, jadi hanya memberinya sebuah ramuan penyelamat hidup, memintanya minum setiap kali penyakitnya kambuh dan untuk mengurangi rasa sakitnya. Lalu sekarang Daniel mengalami situasi yang sama agar tidak melewatkan waktu pengobatan paling optimal. Hanya bisa melakukan pengobatan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil di masa depan, tetapi setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Agar tidak menarik perhatian dunia luar, villa sisi selatan sekarang ditutup, hanya menyisakan beberapa pegawai dan pembantu rumah tangga yang setia. Tidak diizinkan untuk datang dan pergi sesuka hati. Sangat cepat, setengah bulan sudah berlalu, Daniel tidak pernah muncul lagi. Para petinggi grup Skywheel menyatukan suara, mengatakan bahwa Daniel pergi ke negara Maple untuk menangani beberapa hal di kantor pusat. Dalam waktu dekat tidak berada di kota Bunaken.
Ada beberapa hal orang yang diam-diam berdiskusi apakah Daniel benar-benar pergi ke negara Mabel atau karena wanita tercintanya mau menikah dengan orang lain, jadi dia bisa putus asa dan patah hati sehingga dia menutup diri. Untuk sementara waktu, dunia luar mulai berspekulasi tentang keberadaan Daniel. Menghadapi semua keraguan ini, grup Skywheel dan grup Waylands mengabaikannya. Tidak peduli bagaimana spekulasi dunia luar, mereka hanya mengatakan presiden 2 bulan kemudian akan kembali. Negara Emron, Tracy mendapat kabar dari kota Bunaken. Ia merasa sangat curiga. Meskipun Daniel benar-benar sedih dan kecewa karena dia dan Duke akan menikah, tetapi tidak mungkin karena hal ini dia jadi kehilangan semangat sampai titik seperti ini, bukan? Dia adalah orang yang melakukan pekerjaan besar, tidak mungkin karena masalah percintaan lalu mempengaruhi hidupnya. Namun tidak peduli apapun yang dia lakukan, tidak ada hubungannya dengannya lagi. Tracy menghibur dirinya seperti ini, tetapi dalam hatinya tetap merasa gelisah. Ia bertanya pada Carlos apakah ia ada menghubungi papinya. Carlos mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi telepon papinya dalam waktu setengah bulan ini. Ia juga menelpon Carlos, tapi Carlos mengatakan bahwa papinya pergi ke negara Maple. Dia sekarang tinggal dengan kakek Sanjaya. Saat Carlos hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Carlos mengelak dan mengatakan dia mau pergi ke kelas dulu. Carlos merasa sangat aneh. Menurut intuisinya, Carlos pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi semakin dia terus bertanya, Carlos semakin menghindar. Bahkan terakhir kali ia sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Carlos menceritakan ini semua pada Tracy, bertanya dengan gelisah, "Mami, mungkinkah terjadi sesuatu pada papi?" Tidak mungkin. Tracy meyakinkannya. Mungkin benar. Benar ada banyak hal yang harus diurus di kantor pusat negara Maple sana. Sesibuk apapun, tidak mungkin sampai kehilangan kontak kan? Carlos sangat khawatir. Bahkan, tidak ada waktu untuk mengangkat telepon. Selain itu, aku selalu merasa Carlos seperti sedang menutupi sesuatu. Aneh sekali. Mami, aku rindu papi, juga Kak Carlos. Kala memikirkan papinya kemungkinan mengalami kecelakaan, mulut kecilnya mengempis, air matanya jatuh ke bawah. Bagaimana jika kita kembali dan lihat keadaan mereka? Carla, baru saja Tracy ingin menghibur Carla, lalu terdengar suara ketukan pintu dari luar. Nona Tracy, ada urusan mendesak. Tracy berjalan membuka pintu, bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" Naomi berbisik samping telinga Tracy. Ekspresi Tracy langsung berubah. Ia bergegas mengatakan, "Siapkan mobil. Setelah aku selesai ganti pakaian, langsung berangkat." "Baik." Naomi dengan cepat turun ke bawah untuk mempersiapkannya. Tracy memeluk Carlos dan Carla, berkata dengan lembut, "Carlos, Carla, Mami sekarang mau ke tempat paman sebentar. Agak malam baru pulang. Kalian baik-baik di rumah ya." "Mami, jadi kita kapan baru bisa kembali?" Carla menatap Tracy dengan keras kepala. "Carla, masih ada 45 hari sampai penyakitmu selesai diobati. Sampai waktu itu tiba, papi akan datang menjemputmu." Tracy memegang wajahnya dan berkata, "Mami yakin papi tidak akan ada masalah. Jangan khawatir, anak pintar."